awalnya mah nggak mau, bener mikirnya tuh di desa mah pemainnya bagus-bagus. Nah, Soalnya kan yang waktu di MTS itu yang munculnya Iqbal. iya Iqbal Sambai. kenapa Iqbal? kalau Tarkam tuh ya kalau dilihat mah di dua itu apa ya, itu tuh yang greget mainnya. Mepet maghrib. Jadi sebelum selesai nih, satu set belum selesai, udah keburu adzan, udah keburu bubar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk semua warga Bantarwaru, khususnya warga Bantarwaru karena ini channel Potret Bantarwaru. Ya, di Potret Bantarwaru kali ini kita buka segmen obrolan belakang rumah. Nah, kali ini bintang tamunya yaitu anak muda yang sedang naik daun di dunia perpolian, yaitu Godel. Ya, Godel. Langsung aja Del. Dan ini ada teman kita juga, Tamir, sebagai co-host di sini, sekaligus membantu saya sebagai host pertama kalinya ini untuk membuka podcast. Mungkin nyantai aja ya, nyantai. Rokok dulu, rokok lah. Rokok. Nah, ini kalau yang penikmat polimania, penikmat politarkam pasti tidak asing dengan wajah ini. Khususnya wilayah 3 lah ya. Wilayah 3 Majalengka, Cirebon, Kuningan, Indramayu. Godel ini sedang naik daun. Mudah-mudahan menjadi kebanggaan, tetap terus menjadi kebanggaan Desa Bantarwaru. Nah, ini Del. Ini nama Godel. Nama aslinya tapi Muhammad Saripudin. Muhammad Saripudin. Nah, saya kan di sini ini Del. Bisa disebut pendatang ya. Karena saya bukan asli lahir dari Bantarwaru. Saya orang Ligung, cuma nikah dengan orang Bantarwaru. Makanya belum tahu apa seluk-beluk Bantarwaru seluruhnya. Cuma kali ini berkesempatan mengulik ada sosok pemuda dari Bantarwaru, Muhammad Saripudin. Kenapa dipanggil Godel? Gimana ya, zaman dulunya tuh suka dipanggil dede itu ya. Nggak nyebut nama asli, orang tua sama tetangga sama semua juga, jadi netas sampai besar segini gitu teh, Godel dede kadang gitu Dipanggil dede ya, berarti dede. Punya kakak? Punya. Berapa saudara Del? 5 bersaudara, cuman satu kakak tuh beda ibu. 5 bersaudara. Godel anak keberapa? Anak tengah. Ketiga. Yang pertama cewek. Kedua cowok. Cewek. Cewek. Godel ini kelahiran tahun 2000. 2000 berarti berapa tahun sekarang? 23 tahun. Masih muda ya Mir ya? Masih muda. Jenjangnya masih jauh nih. Ya barangkali ada yang pengen tahu ulang tahunnya tanggal 2 September tahun 2000. Nah, siapa tahu ada yang ngasih kado gitu deh. Ada fans tersembunyi nih, tahu-tahu kasih kado. Aduh. Oke, Bang. Itu apa? Selain main poli. Ini kan terkenalnya main poli nih, Del. Saya belum tahu nih keseharian Godel. Nah, kesehariannya apa sih, Del? Seharian
Keseharian gimana ya? Kalau lagi enggak Kalau poli. lagi nggak poli, kalau lagi nggak. Oh, kalau nggak poli mah pasti diselipin sama jadwal latihan kayak model fisik, loncat ini. Nggak diem sih, nggak sampai diem di rumah tuh, cuman tiduran, nggak sampai kayak gitu sih. Kadang kalau ada rasa malas mah pasti ya diem terbahan udah full seharian mah. Oh gitu. Eh, Tapi nggak ada rutinitas khusus gitu kayak misalkan punya kucing apa. enggak punya Biasa pasti kalau misalkan nggak ada jadwal poli berarti latihan. latihan. Nah, kalau misalkan mulai beranjak ke poli, kan ada olahraga tuh banyak nih. Nah, Di Bantul tuh terkenalnya Sepak bola. sepak bola. nah, Ya poli juga terkenal sih sebenarnya, nggak cuma poli gitu di Bantul. Kenapa milih poli? kayak main bola tuh pernah trauma ya. Nah, menarik nih. Pernah trauma tuh, pernah ya di lapang dulu di Sukawera tuh. Oh iya. Lapang sekarang lapang, jadi ya. jadi ladang timun lah gitu. Nah, di situ pernah jadi kiper berapa tahun ya? Berapa tahun udah latihan sore, biasa latihan sore. Sengaja ke ini apa sih tangannya? Kena Ketendang ketendang. sama temen, udah kapok, udah berhenti. Nah, keluar MTS baru fokus ke poli. Oh, berarti mulai ke poli itu berarti mulai dari MTS. Keluar MTS. Oh, keluar MTS dulu. Oh. Sebelum waktu MTS berarti ke bola. Bola. Oh. Dari kelas 1 MTS ke bola. Berarti keluar MTS baru ke poli. Berarti dari keluar MTS tahun berapa keluar MTS? 2017. 2017. 2017. Berarti kurang lebih 6 tahunan ya? 6 tahun. 6 tahunan ya poli ya. Latihannya itu latihan sendiri apa Latihan pernah di diklat sih. diklat? Pernah di diklat. Oh. Diklatnya di Diklatnya di mana itu? Di apa sih? Arah Loji. Loji Puntas apa daerah ini Koja. Oh, Koja, di iya. situ ada. Di Sambeng ya, Blok Iya, Koja. di Sambeng. lama di situ dia. Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Pindah-pindah terus itu. Pindah-pindah terus. Itu mang. Terus. Ah, ya. Nah, ini saya juga kan bisa poli tapi nggak terlalu apa Sebatas namanya? bisa. Sebatas bisa. Gitu. Ya sering diajakin poli gitu sama Mang Ambon apa ke desa gitu. Malu gitu. Karena ngelihatnya kan poli itu kan nggak sekedar nerima, ngumpan sama mukul kan. Ya. Ada teknik-teknik tersendiri kan ya. Dari mulai macam-macam lah itu ya. Nah, Godel ini kembali lagi ke proses awal latihan. Apa sih yang membuat Godel ini tertarik tuh ke poli itu? Awal tertarik tuh lihat Mang Baron poli. Oh lihat iya. Mang Ceple poli. Mang Kok Baron. ya kok kecil-kecil kok bisa kok itu ya. Kan dulu mah tinggi badan tuh 164. 164. Iya. Nah, Mang Baron kan kecil kok bisa ya main poli. Coba tanya-tanya ke Mang Baron gimana latihannya gini. Nah, baru ikut diklat. Ikut diklat juga bukan jadi nyemes bukan. Udah nyobain segala posisi lah. Oh, berarti udah nyoba setter, Iya. opposite Iya, hitter ya. opposite. Libero juga Libero. pernah. Jadi quicker pernah. Quicker juga pernah. Jadi semua posisi pernah dicoba lah intinya mah. Nyari yang Ya, nyaman, yang yang nyaman. Cocok gitu ya. Iya. Cocok. Nah, sekarang posisinya Di outside hitter. outside hitter. Kan pemain poli itu kan ada setter ya? Ya, Setter, apalagi? opposite. Ya, outside hitter, Outside, libero, Libero. sama middle blocker. Middle blocker. Nah, yang paling susah latihannya yang mana? Karena kan udah semua nih. Ya. Yang paling susah latihannya di mana? Kalau paling susah mah di libero. Libero.
Kalau paling susah mah. Kalau ya paling susah mah ya libero. Ya kalau ini mah apa ya? Semua latihan mah capek ya. Semua latihan Iya, susah. semua latihan mah. Cuman yang paling capek itu emang libero sih. Pernah mah. Nah ini pertanyaan nih, menarik ya. Mungkin bukan saya aja sih yang ini ya. Libero itu pelatihannya paling susah, Heeh. paling dituntut tanggung jawab. Iya. Tapi kenapa ya pemain libero itu jarang ada yang ini tuh apa namanya, kurang dikenal lah gitu. Kenapa ya? Gimana ya ngomong itu? Libero kan cuman nerima passing kan ya, nerima passing sama kalau ada bola-bola apalah gitu kan, tribolan misalnya. Iya. Kayak kalau passing jelek pasti orang yang ngajak tuh pasti kan mikir lagi, ya baik nggak ada, lebih baik nggak ada libero gitu tuh ya. Iya. Justru kalau apa libero itu kan berarti kan paling penting ya. Iya, paling penting sebenarnya. Di poli kan, Iya. di game poli itu kan. Kalau liberonya nggak jadi kan susah setter juga Iya. kan ya. Susah. Apalagi kalau setternya nggak jadi ya apalagi yang mukul Iya, gitu kan mukul. ya susah. Justru yang paling apa namanya, yang paling inti libero justru kan. Kenapa nggak tertarik di libero? Kan keluar poli tuh diajak sama Kaweng Kaweg. ya 2018. Heeh. Itu juga baru selesai di kelas di Raja Galuh Lor. Raja Galuh. Batara ini klub. Batara Pro. Iya. Awalnya mah nggak mau. Bener, mikirnya tuh di desa sama pemainnya bagus-bagus. Nah, sedangkan saya pemain apa gitu. Minder lah ya. Iya, minder. Ya jadi ikutnya tuh sama ya anak-anak lah ke MTS, mainnya tuh di MTS. Kalau nggak ada ini apa, nggak ada orang-orang udah main bola, kembali lagi main bola, kembali lagi ke poli, belum ini apa sih, belum nentu kayak iya kayak sekarang. Mungkin masih mainnya sama yang sebaya lah Iya. ya. Kalau misalkan kalau udah ke lapangan kan udah ada yang udah senior, ada yang udah bagus lah gitu. Kalau Kaweg itu poli posisinya apa? Dia middle blocker. Middle blocker. Heeh. Oh, middle blocker. Middle blocker itu apa sih? Quick dah apa? Ya, quicker. Ya, Blocker quicker. juga Iya. tuh harus quick ya. Nah, di MTS kan Del, kalau dulu waktu zaman saya sekolah gitu ya. Terus saya sekolahnya kan di SMP. terkenal Yang terkenal poli itu di MTS. di MTS. Ini Godel malah di MTS, waktu MTS nggak ikut poli. Enggak. Nah, kenapa? Apa ya? Enggak tertarik aja tuh. Berarti pokoknya sebelum tekad nih terjun ke poli, sebelum MTS mah belum ada niatan lagi ke situ sama sekali. Belum ada. Soalnya kan yang waktu di MTS itu yang munculnya Iqbal. Iya, Iqbal seangkatan sama Iqbal. Enggak, dia di kelas. Wah, di kelas Dia justru. di kelas. Riko Siapa? Riko, iya. Oh, Riko Uwo mah kakak kelas. Oh, kakak kelas. Kakak kelas. Iya. Menaik Mang. Nah, pemain idola bebas ini mah. Pasti Tapi ada dua lah. Pemain Tarkam yang gak masuk Proliga sama pemain Proliga. pasti punya idola Iya, lah pasti ya. punya Pasti idola. punya idola lah. Sama tiga lah pemain internasional. Oh. Yang pertama dulu pemain Tarkam tapi yang nggak masuk Proliga siapa? Didin Bae. Didin Didin Bae. Bae. Kenapa Didin Bae? Kalau Tarkam tuh ya kalau dilihat mah Didin Bae tuh apa ya? Itu teh ngegreget mainnya, nggak kayak yang lain kayak ini mah kayak nggak lihat lawan tuh, misal lawan di bawah dia harus antem aja. Profesional Iya. berarti ya. Enggak lihat Mau lawannya lebih bisa disebut biasa aja, mau gimana aja tetap dia mau Iya, tetap kualitas stabil tuh stabil. ya. Didin Bae. Iya. Pemain Proliganya Kalau pemain Proliga mah Fikri Fikri Jose. Kenapa Fikri Jose? sama kayak Didin. Kalau di kan
biasanya kan kalau pemain Pro Liga ya kalau dilihat di Tarkam mah mainnya biasa aja ya. Tapi kalau Fikri Jos mah dilihat kalau ini dia mainnya ya setara kayak pemain Tarkam kayak gitu. Biarpun sekelas Tarkam, biarpun dia udah pemain timnas juga ya. Terus pemain internasional deh. Ada nggak yang diidolakan? Ya apa ya? Paling ini siapa? Bartosz Kurek. Bartosz Kurek itu Terus pemain pemain Brazil, Polandia. Polandia. itu posisinya sama, Enggak, itu opposite. opposite. Nah, dari ini kan apa sih namanya, Didin Bae sama Fikri Jose. Fikri Jose, siapa yang nggak tahu lah ya, Hmm, pernah main sama Didin Bae? belum pernah. Satu tim? Belum Pernah. Belum. Berarti ada keinginan kan? Ada keinginan mah. Sama Fikri Jose udah? Belum juga? Belum sama sekali. Ya. Nah, ini pengalaman paling berkesan saat Tarkam. Apa ya? Apa? Kan ini Tarkam berarti enggak, sebelum inilah. Sebelum terjun ke pertanyaan ini, mulai terjun ke Tarkam kapan? Kan ini waktu pas lulus MTS, latihan. Ya, Pertama kali Tarkam di mana? Kapan? Tarkam pertama tuh di Desa Besi. Desa Ya. Besi. Ikutnya sama Bantarwaru apa di sama sewa? Bantarwaru. Sama Bantarwaru. Sama Bantarwaru. Itu juga Mang Baron masih main. Mang Baron. Ya. Hmm. Enggak langsung main, diam di cadangan. Oh, posisinya Ya. cadangan. Tapi udah diajak itu. Udah diajak. Hmm. Nah, kata nih ya senior tuh. Jangan jadiin cadangan itu apa ya? Jelek lah intinya mah. Mm-mm. Terus berlatih pokoknya mah sampai ngalahin yang pemain inti jadi cadangan gitu teh. Jadi ngebalik. Iya. Gimana caranya gitu? Gimana caranya lah itu. Itu kata Senior. Nah, berarti pertama kali di Besi. Besi. Berarti di Besi itu tahun Berapa ya? 2019 itu. Hah? 2019? 2019. Iya. Berarti belum lama ya, Del ya? 2018 atau berapa ya? Berarti sebelum Covid lah ya? Sebelum Covid. ya. Nih, biar ngobrolnya makin asik. Ada cemilan. Nyantai aja, nyantai. Minum dulu. Rokok. Minum dulu. Biar tegak. Berarti pertama kali Tarkam sebelum Covid. Sebelum Covid. Ya 2018. 2018. Iya, 2018-an ya. Diajak sama desa. Sama desa. Masuk masih tim desa gitu. Iya. Tapi masih posisi Cadangan. pertama diajak main. Diajak main. Kayak itu kan cadangan pertama tuh. Pertama Main lah Tarkam. Diajak main, oh main gitu. Langsung main. di desa sendiri ya. Desa sendiri. Ya, pas ada turnamen apa ya? Apa CMS? Yang CMS terakhir. CMS terakhir. Pertama kali main. CMS terakhir itu 2000. berarti sama itu ya? Dari tim Ojan. Sama Ojan. Paujan. Iya. Paujan ya. Berarti waktu ngundang pemain Pro Liganya Eko ya? Iya, Eko. Itu yang terakhir. Itu baru pertama kali main. Terus ini pengalaman paling berkesan saat Tarkam, selama Tarkam itu. Pengalaman berkesan. Iya, ya pemainnya lagi enak-enaknya, lagi on fire-nya apa timnya lagi dapatnya pemainnya mantep nih. Karena kan kalau misalkan ngelihat Tarkam itu kan ada yang penontonnya seru, ada yang sepi, ada yang ini. Nah, pengalaman paling berkesan lah apa? Pengalaman berkesan apa ya? Kalau berkesan mah di perjalanannya, bukan di Tarkamnya. Oh, justru di prosesnya. Bukan di maksudnya. Maksudnya ke perjalanan ke ininya tuh, ke tempatnya. Ke tempat. Perjalanan ke tempat polinya tuh kayak apa itu pengalaman apa? Ya kayak apa ya? Kayak dibilang
zaman-zaman sekarang mah healing ya. Oh. Healingnya anak poli itu ya healing itu tuh, healing ke tempat sebelum ke tempat polinya, perjalanan ke tempat Justru polinya. gitu ya. Wah, ini apa namanya? Unik juga ya. Iya. Karena keseharian rutinitasnya itu latihan. Kalau nunggu poli, ya nunggu jadwal sambil latihan. Justru healingnya itu ke tempat. Iya, ke tempat polinya. Kadang-kadang mah kalau ke gunung kan ngelewatinnya kan hutan pinus, apa kan ngeliatnya adem. Kalau ini kan di perjalanannya berarti Ya, ya. Yang paling jauh kemana Del? paling jauh. Yang pernah diundang, yang paling jauh lah, main paling jauh. Main paling jauh. Paling jauh paling ke Bekasi. Di Bekasi. Bekasi. Itu yang bawa Orang sini juga. Banterwaru juga. Iya, orang Banterwaru. Tapi bawa nama Banterwaru? Enggak, bukan. Oh, enggak, beda. Bukan, namanya apa ya? Enggak tahu, lupa. Soalnya udah lama sih. Oh, Bekasi baru. Iya, di Bekasi. Ini Godel ini banyak yang ngomong ya, banyak yang ini, Del. Terkenalnya justru di daerah apa? Kertajati. Kok bisa, Del? Apa sering main di sana? Apa gimana? Apa punya banyak channel orang sana apa gimana? Seringnya main di sana sih. Oh, sering main di sana. Bukan di Kertajati, tapi ada sih yang Kertajati ada, kadang yang Sumedang, Sumedang Ujung Jaya tuh di Ujung situ. Jaya. Mainnya mah. Sering main di situ berarti. Bukan di Kertajati. Pantesan kalau misalkan ada yang ngobrol-ngobrol ya gitu. Oh, Godel ini Godel. Kalau lagi Godel. Orang mana? Orang Kertajati. Pasti itu orang Kertajati. Oh, berarti sering main di sana, pikir gitu ya. Kan nggak tahu. Oh, berarti sering mainnya mah di daerah Ujung Jaya sana. Di Ujung Jaya. Gitu ya. Terus apalagi, Mang? Nah, selama latihan, bertanding, orang namanya olahraga itu pasti ada nggak cedera lah. jauh dari cedera ya. Iya. Pernah mengalami cedera apa? Cedera. Yang paling parah lah menurut Godel ini paling parah. Kalau enggak sih, kalau belum ya syukur-syukur, mudah-mudahan janganlah sampai. ya. Ini mah kalau yang udah gitu. Cedera cuman apa ya? Cuman ankle terus yang dulu ketendang sama temen main bola. Yang waktu main bola itu. Main bola. Yang di poli berarti ankle doang. Ankle sama lutut. Cedera lutut. Yang paling lama yang mana? Lutut. Yang lutut. Itu yang... kenapa kejadiannya? Lah kebanyakan nggak tahu sih, pas main turun ngeblok jadi aduan. Iya. Itu langsung pas pertandingan langsung keluar. Enggak, apa ditahan dulu sampai selesai? Ditahan dulu sampai selesai. Baru selesai baru kerasa. Oh, udah beres mainnya baru. Beres baru kerasa. Mungkin karena atmosfer main ya, jadi nggak kerasa. Itu cederanya ya, mudah-mudahan kedepannya mah nggak ada cedera ya. Nah, ini kalau pemain, saya bilangnya kayak saya pemain apa, orang awam gitu ya. Tukang nyemes lah, Godel mah udah tukang nyemes aja lah. Kalau tukang nyemes itu nggak jauh-jauh dari setter. Nah, duit setter terfavorit saat tarkam nih siapa deh? Siapa ya, orang Majasari ya? Siapa? Kiong. Oh, Kiong. Kenapa Kiong, Del? Apa ya? Udah kenal lama, jadi umpan juga udah tahu itu ya. Jadi udah chemistry udah dapet lah ininya mah. Itu kalau misalkan si Kiong ini apa namanya, seangkatan ya? Adik kelas. Oh, adik kelas Ya. Tapi sering main bareng. Sering. Mungkin prosesnya bareng ya sama Kiong, jadi udah Kiong juga udah tahu nih umpannya segini. Jadi kalau misalkan setter sama tukang nyemes itu berarti harus ada chemistry kan? Iya, berarti sama Kiong ini udah chemistry-nya udah. Udah. Saking seringnya main. Seringnya main. Setternya berarti Kiong. Kalau misalkan ini
setter kan yang ini si tangan hantu Kang Sadi. Sadi. Nah, Kang Sadi pernah Pernah main bareng Pernah sama main Kang bareng. Sadi. Pernah. Terus apa lagi? Yang kemarin yang main di Bantarwaru. Bantarwaru itu sama Rapli Subang. Rapli itu kalau dihitung udah 4 kali yang sama di Bantarwaru. Oh, 4 kali. Udah 4 kali. Sama Kang Sadi berapa kali? Cuma 1 kali. Satu kali. Satu Di mana? kali. Di Sukamulya. Sukamulya. Ya, Kertajati. Biasanya kan kalau Sadi itu bareng sama Didin Bae. Enggak, ini Didin Bayinya tuh lagi apa ya? Antar TNI. Lagi ada pertandingan. Panglima, Piala Panglima. Gitu. Berarti enggak lagi Enggak. karena Didin Bae TNI jadi lagi enggak ikut gitu. Iya. Gak ikut. Yang ikut berarti sama Sadinya doang. Sadi sama ini squeakernya Si siapa namanya? Arsil. Arsil. Iya. Oh. Berarti yang justru yang ini mah orang dekat orang Majasari. dekat ya? Setter terfavorit mah. Kiong. Yong. Nah ini Del, pertanyaan menarik juga nih. Kodel kan ini bisa disebut pemain Poli Tarkam itu kan berarti pemain apa namanya ya? Kalau orang Ligum mah sebutnya siringan ya. Siringan. Iya, siringan. Siring gitu ya. Disiring. Pemain Disiring. disiring dari mana gitu kan biasanya. Nah, kalau misalkan ada yang nyiring gitu ya, ada yang nyewa, Iya. itu ada pressure-nya enggak sih Del? Suka ada yang kamu disewa sama saya, kamu harus menang juara 1. Sering. Sering kayak gitu. Sering. Apa semua yang nyewa itu pasti gitu? Enggak semua sih, enggak semua. Enggak semua nuntut target Iya, mungkin ya. enggak Yang penting semua. kamu main yang bagus gitu Iya, aja yang gitu penting kamu apa lakuin apa ya kamu nyaman, udah keluarin kemampuan kamu seberapa, keluarin semua di sini. Jangan mikirin penonton, jangan mikirin apa yang ada di pokoknya di penonton lah intinya. Udah kamu main pulang mah tenang gitu. Oh gitu. Tapi ada ya. Ada aja sih tekanan harus juara lah, harus gimana lah gitu. Pasti ada tekanan kayak gitu mah. Ada nggak Del yang kayak gini? Misalkan disewa nih. Iya. Ada sewa. Misalkan disewa nih sama saya. Iya. Kalah nih pertama. Marah-marah. Ada nggak Del? Dibilang ada ya ada, dibilang nggak ada ya ada. Tapi nggak usah nyebutin nama, ya. nggak usah nyebutin nama. Tapi ada gitu Ada. ya gitu. Ada pasti. Marah-marah we gitu. Ada bukan marah-marah di depan tapi di depan pemain bukan, Bluetooth tapi di we gitu. Belakang lah ya. Terus nggak mau nyawa-nyawa lagi. Bukan nggak mau nyawa lagi, tapi ngomongnya tuh kalau mainnya masih kayak dulu lagi, udah nggak mau ngambil lagi gitu. Oh gitu. Justru marah-marahnya ya lebih ke ini ya, lebih ke Intinya ke motivasi. Iya, motivasi. motivasi. Tapi bukan marah-marah. Ah, cuma nyawa-nyawa. Udah bayar mahal-mahal Udah nih bayar tapi mahal-mahal langsung nih. kalah. Tapi kan selama Tarkam dulu yang ada yang nyewa apa? Sering kan kalau misalkan itu kalah sebelum masuk final, apa kalah main pertama. Pernah apa maksudnya sering nggak kayak gitu? Pernah sih, pernah main pertama langsung kalah, main kedua langsung kalah, pernah 8 besar langsung kalah, pernah. Paling kalau di 8 besar di daerah di sana lah mah masuk semifinal aja udah untung-untungan. Di daerah mana? Daerah gunungan. daerah gunung. Ya, gunung udah, gitu ya. udah masuk semifinal tuh udah untung-untungan. Jadi main Ya, masuk semifinal tuh udah alhamdulillah gitu suatu ya. kebanggaan Kalau lah gitu ya. kalau masuk final ya alhamdulillah Bonus gitu juga ya. bonus. Iya, tapi ada ya yang kayak gitu maksudnya. Orang itu kan nyewa nih. Kan tahu kadang pemain itu kadang lagi posisinya fit, Iya. lagi enggak gitu-gitu kan, enggak kurang ini ya. Iya. Taunya terima beres bagus, yang penting main bagus. Gak mau tahu ini harus menang gitu. Gak tahu lagi. Ada aja yang kayak gitu ya. Gak tahu lagi batuk lah lagi apa. Nah itu kalau misalkan itu Den, kalau misalkan mengatasi kayak gitu, kalau misalkan nyewa gitu kan berarti kan nggak dadakan dong, Iya. nggak dadakan ya. Enggak dadakan. Biasanya seminggu sebelum atau berapa hari sebelumnya gitu kan.
kadang kalau lagi rame mah ya, misalnya pertandingannya mulai akhir bulan nih, Heeh. kadang ininya tuh mulainya tuh awal bulan tuh udah diajak, Udah diajak. jadi udah jauh-jauh hari. Jauh hari. Bookingan tuh udah Iya. sebelumnya. Sebulan dia sebulan Sebulan sebelumnya ya. ya. Kalau lagi rame nih. Iya, kalau lagi rame mah. Itu kalau misalkan pressure kayak gitu, kalau ada yang ngebooking nih ada lah. Ini tanggal 15 nih main. Terus ada yang booking lagi tanggal 15. Ini ada yang booking tanggal 15 lagi main. Terus nggak bisa. Itu yang ngebookingnya apa ada yang ini kok nggak mau sih, ini gini udah digedein. Gedein lah tarifnya. Kan macam-macam tuh kalau misalkan gitu. itu pernah enggak? Pernah sih. Cuman kalau ini sih aku lah udah ada yang ngajak satu, udah satu. Kalau ini mah ya iya sih, kalau ini mana ya, yang ngajak duluan tuh pasti diiyain. Kalau ada yang ngajak lagi ya minta maaf, udah ada main Udah gitu ada main. ya. Biarpun tarifnya digedein Iya. juga ya, berarti profesional. Iya, profesional kerja lah mungkin. Pokoknya yang pertama berapa aja, yang Iya. penting itu udah ngebooking duluan, Iya. itu yang diinin gitu ya deh. Berarti nggak ada inilah ya. Nah ini Del, sedikit sensitif sebenarnya. Cuma kalau mau dijawab Gak silakan. apa-apa. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Barangkali ada yang dari sana. Iya, Ini barangkali mau ada yang- model nih lagi naik daun nih. Nah, untuk budget nih Del, kalau mau bahasa kita menyiring ya, Iya. menyiring godel nih berapa? Enggak nentu sih. Oh enggak nentu. Enggak nentu. Yang penting mah ada rokok, ada makan, berangkat. Oh, Intinya gitu. mah. Enggak mikirin bayaran lah, bayaran belakangan lah. Main yang penting mah main dulu, yang penting mah rokok sama makan mah ada gitu. Karena tujuannya healing di Iya, perjalanan. iya, gitu. healing di perjalanan. bukan pas main polinya. Masalah budget mah belakangan, gitu mah Belakangan ya. budget mah. Yang penting mah ada rokok, ada makan, Ada ya, pulang tenang, pulang udah ya. tenang ya. Udah jalan main. Iya, jalan main. Berarti Mir, nantilah kapan-kapan ya. Siap. Siapa tahu kan blok minggu ngadain poli gitu kan. Giring, kodel. Tapi dibayar pakai rokok doang. Kan di sini juga banyak Del, di sini juga anak-anak tuh suka pada main poli. Tapi ini Del, polinya itu jadi apa ya? Pada pengen main poli, tapi datangnya itu mepet maghrib. Jadi sebelum selesai nih, satu set belum selesai, udah keburu adzan, udah keburu bubar. Di Kan sini juga ada. mayoritasnya kan kalau latihan sore kan waktunya azan maghrib lah. Udah patokannya adzan patokannya. maghrib. Mulai dari jam berapa aja patokannya adzan maghrib udah selesai. Itu sama gak sih Del kayak gitu kalau pemain profesional? Kalau ngumpul gitu lagi enggak inilah. Lagi enggak Poli, maksudnya. enggak ada tarkam. Iya, enggak ada Iya, tarkam, nggak ada misalkan tarkam. poli biasa latihan gitu. Sama aja apa enggak sih? Ya, tergantung gimana temen-temennya sih. Kalau udah 4:30 udah ada di lapang ya langsung main. Kalau nggak ada ya udah nungguin passing-passingan, cemesan, udah gitu aja sih. Yang penting standby di Iya, lapangan. standby di lapang. Mau main mau enggak, Iya. yang penting mah latihan, Iya. keringet keluar gitu ya. Diminum dulu Del, diminum. Kalem. Makan dulu. Rokok Del. Enggak apa-apa dah, ini mah subscriber masih kecil Del. Ya, Asen belum Martabak ada. endorse, Pak. Asen belum ada. Jadi dolar kuning masih jauh. Tok aja silakan mau ngerokok, enggak apa-apa. Tuh. Martabak endorse nih. Nah, lanjut nih Del. Ada fakta menarik nih Del. Mungkin enggak 1-2 orang sih yang bilang kayak gini. Godel itu justru jadi pemain poli, kata orang-orang ini mah ya, kata orang-orang, justru Godel ini enggak suka keramaian. enggak suka. Enggak suka, Emang enggak suka. enggak suka keramaian. Enggak. Kenapa? Kan maksudnya ya
Ya gue jawab dulu, jawab dulu. Kenapa ya kalau keramaian tuh kayak ngelihat orang-orang tuh ngapain rame-rame gitu. Terus kayak suka cepet gabut deh. Kalau di keramaian malah cepet gabut. Iya, cepet gabut. Soalnya kalau nggak ada temen ngobrol ya udah diem mainan HP kan cepet gabut. Kalau daripada kayak gitu mending di rumah gitu. Daripada di Ramayan cuman apa lihat orang yang ini doang udah cuma bikin bosan doang. Tapi sekarang karena Tarkam nih kan rame tuh. Itu gimana? Ya tetap nyari tempat sepi sendirian udah. Kalau beres main Nah, kalau beres main kan berarti kan langsung ke tempat istirahat nih. ya Nyari tempat sepi. main HP. Main HP udah diem. Kan ya yang kebanyakan ya udah terkenal, wah main kesini wah gini. Iya. Wah ini nih pemain terkenal nih. Streaming. Potret. Malah lihat streaming Del. Padahal lagi main emang ya. Padahal lagi main. Padahal lagi main. Tapi lihat streaming malahan. Mungkin untuk wah ada yang kurang nih, ada yang kurang nih. Gitu. Apa gimana? Mungkin buat proses. Iya. Daripada lihat langsung gitu ya. Rame orang. Panas. Iya, panas. Ntar ada yang ngajak ngobrol, nggak kenal ngajak ngobrol. Males banget. Mending nyari tempat sepi, udah diem. Ya. Kan enggak Del, biasanya kalau orang itu kan 1 kali 2 kali pernah ketemu aja. Iya. Kadang orang kalau misalkan jiwanya itu bukan gimana ya, bahasanya itu orangnya itu pengen cepet akrab gitu ke orang lah. Biasanya papasan aja ya, orang nih papasan 1 kali 2 kali 3 kali ketemu aja itu langsung nyapa Del. Jadi justru dulu mah kalau misalkan godelnya nggak kenal berarti malas gitu. Cuekin udah bodo ada amat. Dia saya itu aja. Dari dulu emang gitu. Iya, dari dulu emang kayak gitu. Bahkan ada nih yang ngomong gini, pernah kejadian katanya ini mah ya, godel ini mau ke satu tempat harus ngelewatin orang rame, tapi balik lagi godelnya nggak jadi ke tempat itu. Bener itu sering sekarang kayak gitu. Sering. Kalau mau beli rokok aja ya, warung rame, ada banyak orang nongkrong, nggak jadi beli rokok. Bisa Takut gitu ya? ditanyain gitu deh. Enggak apa ya, iya emang takut ditanyain terus malas jawab. Kayaknya takut dimintain foto. Kita foto apa gitu ya. Itu berlaku di desa sendiri apa desa orang juga sama? Semua sih. Semua. Ya tapi kan kadang ada nih ya. Orang tuh kadang malas di desa sendiri, tapi di tempat orang mah bodo amat, cuek, mau beli rokok apa di tempat ramai biasa aja gitu. Sama aja. Berarti yang bermasalah ini di tempat keramaian. Tempat keramaian. Berarti rela itu nggak ngerokok? Enggak, langsung balik lagi ke rumah. Berarti nggak ngerokok? Enggak rokok. Rebahan tidur udah. Aduh, ada ya. Gitu ya. Berarti nggak cocok kalau di toilet umum ngantri. Iya. Nah itu kalau di toilet gimana tuh ya? Jangan daripada ngantri mending ditahan. Ya daripada ngantri, malu ngantri ngapain? Kok mau kalau ada toilet yang laki-laki kan suka berdiri tuh, kayak gitu kan. Ampun ini toilet apaan kayak gini. Udah mending balik lagi aja pulang. Ya kencingnya tuh sampai di rumah. Dibawa ke rumah. Saking malesnya di keramaian. Berarti orang-orang ngomong ini berarti bener gitu kan. Kadang-kadang kan takutnya kalau saya kan lebih ke gak percaya gitu kan omongan lain orang gitu kan. Langsung nanyain ke orang langsung gitu kan. Ke orangnya langsung. Berarti emang bener kalau di tempat keramaian mending gak jadi. Iya, mending gak jadi. Kalau misalkan pernah nggak ke Alfa Del? Pernah. Itu kan rame Del. Rame.
itu juga kadang bawa temen. Oh, kalau ada temennya? Ah, berani. Berani. Kalau sendirian mah ya enggak. Nah, kalau misalkan nah, kalau ke tempat tarkam, Hmm. bawa teman berarti? Kadang bawa temen, kadang enggak. Kadang sendiri. Kadang sendiri. Nah, itu kalau ngelewatin rame-rame enggak jadi tarkamnya berarti. Enggak. Oh, ya harus kalau udah nyampe di tempat polinya nih. Yang ngajaknya diteleponin terus, minta Oh. jemput. Minta jauh. Langsung nyari yang ngajaknya. Iya. Dari yang aja. Tanggung jawab nih rame nih. Iya, rame. Wah, ya mah enggak mau sendiri. Unik-unik juga tuh. Nah, pernah bosan gak sih Del? Pernah ngalamin titik jenuh? Ah, bosan lah main poli. Semua orang kan Pasti punya ya. pasti punya Ya, bosan pasti. pasti. Bosan mah pernah. Tahun berapa ya bosan? Udah berhenti 3 bulan. Oh, sempet vakum 3 bulan. 3 bulan. Enggak latihan, Enggak latihan, diem aja. Biarpun ada yang mau nyewa, tolak. Tolak. Udah diem. Itu kenapa? Emang lagi bosan aja apa lagi ada masalah emang gimana? Enggak, emang lagi bosan, enggak apa ya? Enggak ada ini deh semangat lah pokoknya mah. Mungkin kalau dipaksain ikut juga pasti bakal mainnya performanya enggak, ya. jelek mungkin ya. Jadi semangatnya lagi hilang. Mm-mm. Mau gimana oh, ada yang ngajak mau gimana tentang Udah poli udah bodo amat. bodo amat. Ya, Pernah berarti kayak gitu? pernah. 3 bulan. 3 bulan. Vakum bener-bener Vakum. vakum. Di rumah aja. Di rumah. Udah diem. Nah, tadi kan sempet semangat nih ya. Ada yang nyemangatin gak sih? Di luar lapang lah. Di luar lapang ini mah. Kalau dulu mah ya, Ah, kalau dulu, dulu mah ya ada apa ya, ada dibilang ada ya ada, dibilang nggak ada ya nggak ada. Di apa ya, kalau sekarang mah belum ada kepikiran jenjang ke depan gitu teh, ntar dulu lah gitu. Berarti sekarang masih free nih. Enggak, bukan masih free, Oh, bukan. bukan. Gimana? Ada orang Oh, mah, ada. orangnya mah, cuman ya gimana lah gitu deh. Berarti kalau misalkan nih sebelum tarkam mau tarkam dulu gitu, ya. Oh gitu. Iya. Ya untuk para cewek-cewek ini berarti Godel bukan jomblo. Berarti ada ya Del ya. Ada. Tapi untuk melangkah ke jenjang belum ada planning ke kepikiran, depan. ya, belum ada planning ke depan lah, Udah. intinya mah. Jalan aja dulu gitu. Ya jalanin aja dulu. Orang dekat ya. Orang dekat. Orang dekat. Satu desa. Bukan. Oh, bukan. Kayak saya dong, Pak. Berarti ada Iya. tangga desa lah banyak. Iya. Beda kecamatan dah. Oh, beda kecamatan. Hmm. Oh, berarti jauh atuh Del. Dekat lah, Oh, dekat dekat. Jatiwangi. Bukan Palasa. Oh, Bahasa. Kirain mau ditranslate. Oh, mau di enggak, takutnya gini. Biasanya kan kalau misalkan pemain poli itu kan identiknya kan oh, ceweknya di mana-mana nih. Kalau sekarang kan Godel nih udah nyebutin Palasah, berarti yang lain berarti dah. yang lainnya udah berarti wah, ini masalah nih. Ini masalahnya bakal tayang di Del. Enggak apa-apa nih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. untuk Beruntung penonton nih orang cewek-cewek Palasa. yang bakal patah hati nih. Aduh. Enggak apa-apa berarti Del ya. Enggak apa-apa. Santai ya. Nah, target ke depan Den. Target ke depan. Pengen apa sih? Seleksi gitu enggak? Udah pernah. Udah pernah. Seleksi apa tuh gitu? Seleksi Porda Porda sama ke Jurnas. ke Jurnas. Ya, udah Udah mentok. pernah. Udah mentok. Oh, itu kenapa? Dulu kalau orang anak-anak poli Majalengka mah udah tau lah seleksi Porda Majalengka kayak gimana. Oh gitu. Itu mah udah udah masalah intern lah. Ya, intern iya. kita tahu lah. Heeh. Kalau ke Jurnas mah karena tinggi badan. Tinggi badan berapa? Oh, tinggi banget. Maksimal tuh berapa? Minimalnya berapa? Minimal. Tuh 180. 180. 180. Sekarang udah Cuman 176. 176. Kurang 4 cm. Iya. Tarik dulu aja, tarik. Kalau apa namanya tadi? Ke
Kejurnas. Ke Jurda Ke Jurnas. Kejurnas. sebelum ke Jurda apa tadi? Porda. Porda. Kalau Porda ada batasan minimumnya? Enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada Porda mah. Oh. Tapi nggak masuk. Enggak masuk. Ada kedepannya mau nyoba lagi apa enggak? Porda sekarang dibatas tahun kelahiran 2003. 2003. Kalau nggak salah itu juga, tapi kemarin bilang pelatih ini Majalengka bilang untuk Porda tahun kelahiran 2005. 2005. Oh, berarti 2005 ke sana nggak bisa. Ya kalau ke 2005 ke atas nggak bisa. Nah, 2005 ke bawah. Berarti ya ke 2006 ke sana lah. Ya batasnya 2005 kelahiran 2005. 2005. Berarti udah nggak bisa aja. Yang udah nggak bisa. Berarti udah sekarang menikmati Tarkam. Ya menikmati Tarkam aja lah. Nah, lumayan ya Ter. Ya. Nah, kalau misalkan di apa sih namanya? Waktu pas seleksi Porda ya? Waktu pas seleksi Porda itu di Majalengka apa di mana? Di Majalengka. Di Majalengka. Ya. Itu berarti untuk Porda Majalengka ya. Ya. Tapi ada nggak sih Del kalau misalkan itu untuk Porda gitu ya? Kayak apa sih namanya? Kalau bola itu apa ya? Naturalisasi. Sering ada banyak. Sering ada. Ada orang temen tuh masuk Porda Cirebon, Kuningan sama Bandung. Orang Majalengka. Tapi orangnya Majalengka. Orang Majalengka. Bisa kayak gitu ya? Bisa. Itu dapat surat apa ya nggak tahu deh, pokoknya mah dapat suratnya intinya mah. Dipanggil terus seleksi di sana. Iya. Masuk dari Porda sana. Iya. Gitu kan. Oh justru banyak ya di Majalengka Banyak. gitu ya. Iya. Apa mang? Apa sedure? Wih siapa sih? Nah. Asisten? Hah? Asisten? Nah, Asisten pribadi? ada nggak sih Del? Nah iya benar. Manajer Sekelas punya Nah, udah. kalau misalkan ini kalau misalkan tarkam biasanya kan nanti hubungin aja manajer. Ada nggak sih Del manajernya Del? Kalau untuk sekarang mah ya apa ya mikirnya tuh nggak ada lah buat. Cukup sendiri. Iya cukup sendiri aja. Masih langsung ke pribadi. Iya langsung ke pribadi. Tapi kalau misalkan itu pasti kalau teman aja siapa aja yang bisa gitu kanterin gitu Iya. kan nemenin Iya. gitu di sana gitu. Pasti ngajak sih kalau malas di jalan sendirian pasti ngajak. Kalau ada ininya gitu, kalau ada budgetnya mah gitu. Kalau nggak ada budgetnya mending berangkat sendiri. Ya. Di Bantarwaru itu kan banyak pemain voli ya Del ya, banyak pemain voli nih. Salah satunya yang sedang sekarang naik daun itu sama Pudin ya. Itu Pudin juga sama sendiri gitu. Sama Pudin sama sendiri. Tapi pernah misalkan ada tawaran gini terus suruh ngajak temen, ngajak Pudin atau ngajak siapa, atau Pudinnya ngajak Godel, itu pernah kayak gitu? Itu tergantung bosnya mau minta siapa. Oh gitu. Justru kalau misalkan ada yang mau mintanya sewaan ya, ada berarti nggak pernah gini. Nanti cariin satu pemain lagi, nggak ada gitu ya? Ya kalau ada bosnya gimana ya, kalau bosnya dia minta satu open, ya minta terserah siapa aja gitu yang bisa setara sama ini gitu. Ntar baru cari. Kalau misalnya mau Pudin ya ngontek dulu Pudin. Oh gitu. Baru kayak gitu. Berarti tergantung yang ngajak. Ya. Mungkin kalau untuk terserah mungkin ya teman-teman sendiri lah bagi-bagi rezeki mungkin. Iya, berbagi rezeki. Kalau Pudin itu seangkatan deh? Enggak. Seangkatan. Heeh. Cuman tahun lahirnya beda. Tapi sekolahnya bareng. Di MTS bareng. MTS SMA bareng. Oh, sama bareng. Tapi tahun beda. Tahun kelahiran beda. Oh. Tapi yang waktu waktu MTS Pudin udah terjun apa sama setelah lulus MTS? Pudin udah terjun. Udah terjun cuman belum fokus, tapi Pudin mah fokus sama
keluar MTS baru fokus. Latihan di apa namanya? Diklat bareng enggak? Udin nggak diklat. Oh, Udin justru Udin nggak nggak diklat. Oh. Udin Berarti otodidak. iya otodidak. Gitu ya. Iya. Alami ya. Bakat alami. Nah, ini bicara tentang bakat nih, Del. Kadang ada nih ya orang semangat nih. Orang tuanya ngedukung. Keluarganya ngedukung. Fasilitasi lah. Ya. Diklat di mana aja sampai diklat yang paling mahal. Tapi tetap anaknya tuh enggak ini apa itu masalah apa sih bakat apa gimana deh? Gimana ya? Bukan masalah bakat. Orang tuanya nggak bisa motivasi anaknya sendiri. Ya gitu tuh. Oh. Jadi nggak apa ya? Nggak ngajak ngobrol lah gimana keluh kesahnya selama latihan tuh gimana. Kan jadi anak tuh ada semangatnya lagi. Iya. Justru kalau misalkan kayak gitu mungkin orang tuanya terlalu ngedoktrin mungkin Iya, terlalu neken kalau kayak neken. gitu mah. Banyak itu udah kejadian kayak gitu maksudnya. Dia diklat di mana aja terus difasilitasi sama orang tuanya. Mungkin bener sih apa kata Godel gitu. Orang tuanya itu terlalu neken, terlalu pressure dia sebagai untuk jadi pemain. Jadi makanya dia Sulit untuk berkembang ya. iya, mentalnya mungkin ya Iya, ngedown mentalnya. atau lagi ada masalah di tempat latihan apa tapi orang tuanya nggak mau tahu pokoknya harus latihan gitu. Iya. Nah ini kalau misalkan untuk ke depan Del, untuk ke depan nih misalkan ini mah bayang-bayang nih ke depan. Udah punya keturunan nih, Iya. itu suruh ditentuin harus jadi pemain voli apa bebas? Bebas sih. Bebas. Ini gimana gimana mau dianya gitu lah. Oh, mau jadi pemain bola Ya, mangga kalau main voli mangga. mau jadi seniman Ya, gimana dianya aja. gimana sukanya dia bisa saya explore zamannya dirinya ya. Iya. Sportnya. Jangan berarti nggak ada tekanan Iya. harus jadi pemain voli. Iya, Nggak ada. jangan. Nggak ada lah. Nggak ada. Kalau dari pasangan sendiri, kalau dari pacar Godel nih, ngedukung Godel sepenuhnya nggak di voli apa pernah ngelarang? Kalau ada ya apa ya? Kalau ada ya ngerasa sakit sedikit nih, cerita misalnya. Nah, Cerita ke dia. ya. Nah, udahlah jangan poli dulu aja, poli sore gitu ya. Oh. Udahlah jangan poli dulu, ya. Istirahat aja di rumah. Kan udah hobi mah gimana ya, nggak bisa ditinggalin. Kalau ada baru sakit beneran baru gitu. Ini mah cuma sakit segini gitu ya. Udahlah hantem aja terus poli. Emang susah sih kalau misalkan udah hobi gitu ya. Iya. Mau gimana mau istilahnya mau patah tulang sekalian Iya. juga yang nggak ada kapoknya orang udah hobi gitu Iya. ya. Tapi nggak ada larangan. Udah lah di tempat voli mah banyak ceweknya udahlah stop aja volinya. Nggak ada. Nggak ada sih, nggak ada. Malah mah dia mau apa ya? Kalau tarkam nih maunya mah ikut. Maunya mah Ma- ikut. Maunya ikut. Pernah diajak Del? Pernah. Gimana di sananya? Ya gimana ya? Kalau sama teman-teman deket mah ya biasa dibercandain. Ya Atau yang biasalah. sekarang mah beda, cina yang kemarin beda Oh lagi. gitu ya. Oh, iya. Candaan anak tongkrongan kayak gitu kan ya. Iya. Oh, kemarin mah pirang, sekarang mah warnanya hitam. kadang suka gitu. Kadang. Tapi itu kalau misalkan mau diajak berarti sering diajak dong Del harusnya Del. Apa ribet Del? Nggak tahu ya dibilang Apa kasihan? ribet ya ribet, kasihannya kasihan. Kasihan Takutnya panas. tuh saya makan dia enggak, saya jajan dia enggak. Ya kenapa nggak dijajanin Del? Ini ajak Korea. Kenapa? Nih, kenapa sering diajak Kori? Yang sering diajak Kori. Dia Murah lagi. Model makan dia ngeliatin. Justru kan banyak nih kalau misalkan wah kalau mau tarkam kan bawa istrinya, bawa pacarnya gitu kan ada Iya, aja Del ya. ada. Maksudnya saya kalau misalkan sering saya tuh kalau misalkan apalagi maksudnya keluarga dari istri gitu ya. Antusias ke polinya apalagi tarkam itu wah, luar biasa gitu maksudnya. Kemana aja pasti
kalau misalkan lagi free hari libur weekend gitu kan, pasti dikejar gitu kemana aja poli itu. Apalagi kalau deket-deket sini. Sering ngeliat waktu pas ngeliat Godel itu di Tegal Aren, di Ampel berapa kali gitu ya. Nggak pernah ngeliat ceweknya. Justru istri juga nanyain, wah si Godel itu maksudnya apa namanya, yang lain pada bawa ceweknya atau si Godel masih jomblo gitu ya. Sering ditanyain gitu Del. Bukan jomblo ya, ada yang nge-DM, ada yang ngimbok, Ada aja. cuman di ngapain itu dibalesin ada. Tapi beda sama si Korima ya, pasti dibalesin. Udah jangan tanya. Mungkin bentar kamu di sini ada yang DM orang situ. Iya. Bentar kamu di Ada sana, aja berarti ada. Ada aja. Cuman kalau lihat, bukan dilihat cantik enggaknya, tapi apa ya yang ngelihatnya tuh dia gimana gimana ya jelasinnya. Mungkin udah nyamannya sama yang ini. Iya, udah nyamannya sama ini. Jadi harus jaga inilah intinya mah. Tapi pacarnya Godel tahu ke Kori. Tahu. Kori lagi pernah Ngomong gitu enggak? Enggak sih. Enggak. Enggak. Udah biarin lah Kori aja gitu. Idola Sultan Del. Dulu kan terkenalnya Sultan Banterbaru. Pernah punya idola? Idola. Iya, di Sultan. Sultan. Ya pemain sekarang Sultan. jadi Tosar. Oh, Umi. Pak Umi Ceple. Pak Umi Ceple. Nah, Pak Umi Ceple juga rencana nih nanti mau diundang di sini Del. Nanti dibahas nantilah Pak Umi lah. Berarti ada idola Pak Umi nih ya. Iya. Kisi-kisi aja lah kenapa ngidolain Pak Umi. Gimana ya? Kalau ke Pak Umi itu ya umpan ke segimana jeleknya itu ke Pak Umi pasti poin. Oh. Maksudnya Tahu aja tuh kalau lapang poli kan lebar ya. Iya. Tahu aja titik kosong dan titik lemah pemain tuh tahu. Jadi cepet ngebaca situasi. iya, cepet no. Karena emang Pak Umi ya Pak Ceple ya. Iya. Terkenalnya kan kalau di Poli mah kan Ceple ya. Iya. Mungkin ya emang dari dulunya juga terkenalnya emang tangan-tangannya ya unik Iya. lah. Berarti Pak Umi ya pemain Sultannya. Pak Umi. Kan kalau Pak Umi biasanya kalau latihan tiap sore itu kan pernah gitu ngelihat di desa gitu ya. Emang beliau ini kalau misalkan latihan sore itu enggak dianggap kayak latihan justru. Enggak. Kayak enggak, maksudnya kalau misalkan rata-rata nih ya, rata-rata kalau misalkan anak poli gitu main poli gitu di desa atau di blok gitu kan, rata-ratanya pada bercanda gitu kan ya. Tapi kalau ngelihat Pak Umi tuh emang mau gimana aja situasinya, kalau dia lagi di lapang ya serius. Iya. Bener kayak gitu kan ya. Bener. Tapi sukanya kalau orang kalau anak-anak poli Banterbaru nih ya, kalau udah Pak Umi ngomong ngegas, mentalnya down. Anak-anak Banterbaru Iya. nih. Padahal itu buat motivasi. Padahal mah kalau dianya dia mencerna mah ya. Pernah diomong apa Del sama Pak Umi yang paling inget gitu, yang paling bikin iya gitu. Biar tahu itu umpannya Pak Uminya lagi enak tapi nggak masuk lah. Apa lagi gimana Seringnya diomongnya kan gitu kalau seringnya. misalkan ngeliat nih ya, Pak Umi kalau misalkan set umpan udah bagus, yang mukul kurang bagus nih, itu nih matanya nih nggak bakal dilepas nih pemain nih, terus aja dilihatin nih muter. Tapi pernah cuma ngeliat doang itu, maksudnya belum pernah sampai ngedenger cowok yang ngomong gimana gitu. Nah Godel nih pernah nggak diomong sama Pak Umi sampai sekarang nih masih inget nih, pernah nggak? Kalau Pak Umi itu kasar ya, omongnya ya kasar ya kalau di poli itu. Pernah diomong goblok gitu kayak gitu lah intinya mah. Ngomong gitu ya? Pernah itu sampai keinget sampai sekarang. Nah diomongin sama siapa ya, kalau Pak Umi omong masuk telinga kanan buang telinga kiri. Oh gitu. Nah kalau ada omongan bagus motivasi dilakonin. Kalau nggak sekira jelek buang ya. Itu Jadi sekarang mah udah biasa. udah biasa lah Udah kayak biasa. makanan Sehari-hari ya, makanan sehari-hari.
Jadi mau Latihan. gimana ya udah kalau misalkan kasar banget udah lewat. Kalau misalkan ada ininya ya, kalau misalkan kita yang ngerasa salah, oh ya berarti ini salah. Iya. Gitu. Nah ini terakhir Del. Berapa Mang durasi Mang? Udah ada setengah jam lebih mah. Setengah jam lebih. Sampai jam 2 berarti. Terakhir nih Del. Pesan untuk generasi selanjutnya nih Del. Kayak siapa ya? Ya generasi selanjutnya lah. Iya, mungkin kan di sekarang kan udah mulai ada lagi kan diklat di Bantarbaru kan, ya termasuk model juga ikut ngelatih juga. Oh gitu Del, ngelatih juga Del. Sekarang ada yang apalagi sekarang udah ada yang diklat untuk cewek juga ya. Dilatihnya Ya, itu. sama Godel juga itu. Di Ada desa. lagi sih. Oh beda lagi. Ada lagi. Oh pelatihnya. Nah, cuman inilah sampingan apa ini apa latih tuh. Pelatih ngomong gini, ya udah bantuin gitu. Ngebantuin itu aja ya. Ya, ngebantuin. Nah ini kan bakal ditayang seluruh Indonesia nih Del. Maksudnya kalau Observasi kita. anak-anak Bantarbaru di sini kan udah sering nih nerima motivasi dari Godel nih. Kalau misalkan anak di luar sana yang ngelihat video ini, gimana nih pesan buat generasi ke depan yang minat di poli lah ya. Pesannya ya pokoknya mah jangan malas latihan. Misalnya punya idola, saya pengen kayak idola nih. Latihan, jangan mikirin kata orang, jangan malu sama ini apa, malesnya hilangin sama gamenya di rada ini teh. Oh, Betul. Jangan terlalu apa ya, menonton bisa di ini teh apa, di game. Iya. Terlalu monoton. Iya. karena emang mungkin generasi sekarang kan kebanyakannya untuk Iya. game. Apa sih namanya, emang generasi sekarang itu kebanyakannya itu bergelut dengan dunia game. Kalau misalkan bisa keluar dari dunia game ya mudah-mudahan aja gitu kan. Ya, Kalau misalkan di dunia game juga sebenarnya kan sekarang emang ada Iya, ada e-sport, eventnya, ada segala ada macam gitu ya. Tapi eventnya. kalau yang minat di dunia poli tinggalin game Iya. gitu ya. Kecuali game poli. Ada pertanyaan Mir? gimana ya? tentang media potret menurut Iya, kalian? untuk media potret gimana? Kan Bantarbaru ini udah ada lah media potret Bantarbaru. Ini gimana menurut Odel sendiri tentang potret Bantarbaru? Tahu kan double potretnya? Nah ini di Der. Ya, Nah, potret. Sini. Itu kaosnya Mang Ambon. Kaosnya Mang Ambon di sini. Kamera dong. Potret Bantarbaru Pak Kuwu. Potret ya. Barangkali ada yang mau beli ya. Belum rilis. Tenang. Gimana Del? Ya, potret lah. Gimana tuh? Media kan. ya kalau bisa mah ya. Kalau bisa. Kalau bisa mah jangan ngeliput Bantarbaru doang. Oh, gitu. Maksudnya tuh jangan pas Bantarbaru main aja gitu. gitu. Semua juga harus keliput gitu tuh. Semuanya Ya. harus Mungkin ada tarkam-tarkam di lain Ya. biarpun Bantarbarunya enggak ikut. Iya. Kayak gitu. Tapi emang gini sih Del. Maksudnya ada pembelaan ya sedikit ya. Ini kan potret ya. Iya. Potretnya potret Bantarbaru. Kenapa admin lebih ke Bantarbaru? Karena ya mungkin ruang lingkupnya hanya Bantarbaru. Iya. Tapi mungkin dari Godel, oke lah kalau misalkan ada event poli gitu, kan nggak Bantarbaru aja nih yang satu game nih ya, semua juga ikut poli. Nah mungkin itu jadi bahan acuan buat pemain poli yang ada di Bantarbaru kayak gini nih. Iya. Gitu ya. Nah. Oh, orang lain bisa menang nih kayak gini Iya. gitu kan. Jangan sampai Bantarbaru pulang duluan udah bubar. Udah bubar. Oke, bisa jadi masukan dari nantinya ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Bang, fans Godel nih. Din.
Di sini juga ada yang namanya Pudin. Pudin. Tapi dia juga pemain voli, cuma lagi ini. Tapi yang Lagi yang vakum. yang uniknya itu di Banterwaru itu yang menonjolnya itu namanya tuh Pudin semua. Oh gitu. Iya. Godel Muhammad Syarifudin. Heeh. Pudin Syarifudin. Pudin yang di Bunga. Enggak. Yang Syarifudin menonjol aja itu. Iya, menonjolnya iya. itu Pudin semua. Ada lagi MC MC. Iya, reporter. Pudin Sungu. Kenapa ya namanya Pudin ya? Iya. Pudin semua ya. Pudin semua. Ini juga ada di blog Minggu namanya Pudin. Uniknya tapi namanya yang di blog Minggu uniknya itu nabrak mobil. Belum ada milik itu. Dia pemain voli Del. Hmm. Cuma lagi vakum dari kecil. Vakumnya nih dari lahir. Bola plastik. Ada lagi pertanyaan tambahan? Nggak ada? Ya, Del. Ya mungkin kayak gini Del lah, seadanya ya. Seadanya. Minuman juga seadanya ya Del ya. Nggak ada sponsor, katanya nanti untuk berikutnya mah nanti Talita Projen mau ini mau sponsor, cuma lagi adu harga lah, nggak tahu nih kapan gitu kan. Soalnya ada nih orang-orangnya yang punya gitu kan. Nanti bisa inilah ya Mas ya. Ya mungkin gitu aja teman-teman, keseharian Pudin Godel keseharian Godel, keluh kesahnya Godel jadi pemain Tarkam ini kayak gimana. Ya mungkin ada nanti season berikutnya, ada kita bakal ngadain gini Del. Kita tampung dari kita kan potret Majalengka ini, potret Majalengka. Potret Banterwaru ini kan aktifnya itu kan di YouTube, Instagram sama TikTok ya. Ya. Nah mungkin kita nanti bakalan ngumpulin pertanyaan dari Instagram, dari TikTok, dan dari komen-komen YouTube ini. Nanti mungkin Godel kalau lagi free itu mah nanti bisa diundang lagi. Untuk Siap. Q&A. Iya, Q&A dari fans-fans yang jauh gitu ya Del ya. Ya, Gak keberatan kan Del? enggak lah. Kalau lagi free mah bisa ya. Bisa kalau prima. Untuk cewek-cewek barangkali mau minta nomor WhatsApp-nya nanti. Nah, udah lah. Ya mungkin gitu aja teman-teman. Sekian dari obrolan belakang rumah dari Potret Banterwaru. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.